Farsun politiknya, ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya, kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan. Ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasehat hukum, tim hukum. Ya, ketika Anies ditanya, gimana kalau misalnya ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia bilang, ya orang undangan saja belum. Nah, saya kritik itu. Saya bilang kemarin di TV One, saya bilang dia kan individual. Dia tidak memerlukan raker untuk mengatakan ya dan tidak untuk beroposisi. Beda sama Ganjar. Ganjar memerlukan raker untuk mengatakan iya dan tidak. Hari ini Ganjar mengatakan beroposisi, tapi nanti kalau raker 24 April mengatakan, Mei, 24 Mei, udah lewat ya Aprilnya ya. 24 Mei mengatakan bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalah Panda Nababan dan kemudian Ganjar Pranowo. Nggak ada lagi yang namanya suara oposisi tersebut. Oh, kami tetap kritis di DPR, kritis di society. Itu Anda sudah bicara yang namanya oposisi hal-hal yang tematik. Tidak semua hal. Tapi kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Yang sehat itu bukan tidak ada dinamika. Bukan berarti kemudian ya kita bersama-sama membangun bangsa negara. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ini ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya, ya tetap berbekas. Saya juga agak terhenyak, ini mohon maaf dengan Pak Barus ya, dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang, terbukti gak? Terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan ada 8, Pak Hakim. Pemilu ini curang, kata 5 hakim. Enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu, atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal. Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah, kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Kekuasaan di dunia manapun harus dikontrol. Anda yakin bahwa Prabowo negarawan yang sesungguh-sesungguhnya? Enggak yakin saya. Boleh dong saya mengatakan enggak yakin? Dari mana ketidakyakinan saya? Track record. Track record kan bisa menunjukkan itu. Ya kan? For estate, marriage, kemudian bagaimana perdebatan, sakit hati betul. Dinilai 11 misalnya, masa begitu saja dimasalahkan misalnya. Nah, tetapi sebagai warga negara, walaupun dalam hati saya nggak percaya dengan pemimpin ini, tapi saya harus hormati proses electionnya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan saya salah. Refli Harun salah. Menyesal kamu tidak mau gabung dengan pemerintahan. Ternyata Prabowo Subianto presiden yang baik. Gibran Raka Buming presiden yang baik. Mereka pantas 20 tahun berkuasa. Mudah-mudahan begitu. Ya, tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa lihat nanti apakah betul kita punya presiden yang canggih ataukah presiden yang gampang emosi. Ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Gak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian. Tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat.
Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Sama aja sebetulnya ini. Jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain. Tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10. Menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah silakan. Anda. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini. Pak, jadi enggak, Bung Refli. Oke, kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Itu disampaikan padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang tidak ingin mengakui itu karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika dia sekalian, kemudian kelihatan betul kehilangan bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sudah, sangat kita pragmatis kan partai paham politik. itu. Tidak menghargai masyarakat. Jangan masyarakat dipengaruhi untuk menjadi antipati terhadap politik. Jangan mengambil keuntungan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Untuk supaya dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Ya? Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. siapa yang